Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Guru Maedi, channel edukasi dan tutorial yang menginspirasi dan mengedukasi. Pada video kali ini, saya akan mencoba untuk membuatkan tutorial cara membuat asesmen diagnostik yang interaktif dan inovatif menggunakan kuisis. Baik, langsung saja silakan disimak tutorialnya. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. Baik teman-teman, cara membuat diagnostik asesmen diagnostik dengan menggunakan kuis ini caranya sangat mudah ya, sangat gampang, dan ini sangat menarik dan interaktif ya untuk siswa-siswa kita. Baik, langsung aja. Caranya pertama kita buka Google ya, Chrome. Silahkan kita buka, ketikkan saja di situ quizzes.com ya. Kita tunggu. Nah, muncul tampilan seperti ini. Langsung saja diklik yang paling bagian atas ya. Nah, karena ini pertama kali masuk kita ke dalam kuis, maka di sini kita perlu sign up. Silakan lihat di bawah, pojok bawah kiri, klik sign up for free ya. Nah, kemudian di sini continue with Google, continue with phone, continue with email, kita pilih pakai continue with Google. Nah, di sini kita tinggal memilih akun yang kita gunakan. Lanjutkan. I plan to use quiz for. Di sini for school ya. I am teacher. Pilih teacher. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. What subject do you teach? Karena saya guru bahasa Inggris, di sini saya akan klik English. Kemudian save. Nah, pada tampilan seperti ini, biar nanti kalau teman-teman yang bukan guru bahasa Inggris, untuk mengubahnya ke bahasa Indonesia, tinggal lihat di sebelah kiri ini, scroll ke bawah, pilih setting. Nah, di sini tinggal dipilih ya. Di sini email, kemudian ada phone number. Ya, kita masukkan aja di sini phone number kita. Kemudian di sini language. Ini tinggal dipilih saja. Di sini kita pakai bahasa Indonesia. Nah, dia akan berubah menggunakan bahasa Indonesia. Simpan perubahan. Oke. Ya. Kemudian ketika kita ingin membuat, lihat aja di sini tadi bahasanya sudah berubah, maka klik buat ya. Nah, kemudian muncul tampilan seperti ini. Di sini kita pilih quiz ya, karena kita akan membuat quiz ya. Kemudian di sini klik aja quiz. Nah, buat dari awal ya. Oke, kita tunggu. Nah, akan muncul tampilan seperti ini setelah kita klik buat dari awal. Misalnya kita ingin memasukkan di sini buat kuis baru.
masukkan nama topik. Misalnya, ini topiknya di sini misalnya family ya. Oke, atau simple present tense. Ini kita isi kelas kelas 7. Kemudian mata pelajaran. Nah, ini yang sudah orang buat ya. Mata pelajaran bahasa Inggris. Oke. English. Nah, ini adalah yang orang sudah buat ya. Kalau kita ingin menampilkan apa yang orang sudah buat, tapi di sini kita akan buat sendiri ya, buat sendiri. Misalnya kita ingin membuat soal dalam bentuk pilihan ganda, klik aja yang pilihan ganda. Akan muncul tampilan seperti ini. Misalnya di sini kita membuat soal what he catch. Ini soalnya. Kemudian yang warna yang ini adalah tempat untuk membuat pilihan gandanya. Misalnya di sini kita tulis do, does, ini yang C, is, ini are. Nah, kalau kita ingin menambah option atau pilihannya, tinggal diklik tanda plus ini. Nah, akan muncul option lagi, tetapi cukup 4 saja sampai D saja. Ini kita hapus saja. Nah, kemudian kita pilih jawaban yang benar dari pilihan ini. Maka jawaban yang benar adalah yang ini, yang das. Kita klik centang ini. Nah, kemudian satu jawaban benar. Kita klik. Oke. Nah, setelah itu simpan. Kita simpan ya. Jangan sampai tidak disimpan. Nah, ini soal yang sudah kita buat tadi ya. Misalnya kita buat tambah soal lagi. Tambah soal. Oke. Soal berikutnya masih berupa pilihan ganda. Kita klik lagi pilihan ganda. Caranya sama dengan membuat soal yang tadi. Misalnya lagi di sini titik-titik you go to school. Kita buat pilihan di sini. Oke, nah di antara pilihan-pilihan ini kita kemudian centang mana jawaban yang benar. Misalnya jawaban yang benar adalah yang ini. Maka kita klik tanda ini, centang ini. Nah, akan jadi hijau. Kemudian klik satu jawaban benar. Kemudian simpan. Nah, ini soal yang kedua. Misalnya kita tambah lagi soalnya. Klik tambah soal. Di sini mungkin kita akan membuat gambar soal isian singkat. Tinggal diklik isian singkat. Nah, misalnya di sini bahasa Inggris belajar soalnya. Jawabannya study. Itu untuk jawabannya ya. Misalnya kita buat bisa jawaban yang lain ya, karena nanti kan anak ini isian. Kita pertama klik yang ini, pilih jawaban alternatif, ini dihijaukan. Ini simpan.
Nah, jadi jawabannya nggak mesti harus tadi, bisa misalnya belajar tuh bahasa Inggrisnya learn. Oke. Nah, anggap ini jawabannya bisa study, bisa learn. Kemudian ini disimpan. Nah, jadi belajar ini bahasa Inggrisnya apa? Bisa study, bisa learn. Nanti siswa kalau menjawab study, benar. Kalau dia tulis learn juga jawabannya benar. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengatur waktu? Kita klik yang ini ya, teman-teman. Misalnya sini satu soal, misalnya membutuhkan waktu 5 detik, 10 detik, 20 detik, terserah. Anggaplah di sini kita pakai satu soal 20 detik. Nah, kemudian ini poinnya. Misalnya poin satu soal ini berapa? Misalnya kita pakai 2, klik 2. Berarti satu soal ini kalau dia benar jawabannya poinnya nilainya 2. Begitu pula dengan yang ini. Begitu pula dengan yang soal isian singkat, misalnya untuk satu soal itu butuh waktu misalnya kita pakai 30 detik. Nah, di sini mungkin poinnya 5 gitu untuk kalau jawabannya benar. Oke. Nah, seperti itu. Kemudian ini disimpan ya. Nah, di sini kita begitu kita simpan di sini maka kita buat nama kuisnya. Ini belum diisi nama kuisnya, misalnya simple present tense. Kemudian mata pelajaran, klik tanda panah ini ya. Mata pelajaran bahasa Inggris. Kemudian pilih kelas. Ini kelas berapa? Kelas 7 misalnya. Kemudian ini disimpan. Nah, ini sudah tersimpan. Nah, sekarang bagaimana cara kita membagikannya kepada murid-murid kita? Ini caranya dengan cara kita klik ini mulai sekarang. Oke. Kemudian kita pakai yang pilih mode klasik ya. Kemudian oke, setelah kita klik mode klasik di sini ini bisa kita klik mulai. Nah, setelah kita klik mulai tadi, maka linknya ini kita bagikan kepada murid-murid kita. Misalnya yang ini, linknya ini kita klik yang ini, salin, kemudian dimasukkan ke kirimkan lewat WA. Nah, kita kemudian cari grup murid kita, grup WA-nya. Misalnya di sini bisa kita kirimkan di sini, tinggal kita paste saja linknya, kemudian dikirim. Nah, nanti murid-murid kita ketika akan memainkan game menjawab kuis itu, menjawab asesmen itu ya melalui kuis itu, maka tinggal mereka akan klik yang ini. Akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini kita ganti misalnya namanya Nah, kemudian mereka akan klik mulai. Nah, scroll dikit ke bawah, menunggu guru memulai. Artinya murid-murid tidak akan bisa memulai menjawab asesmen ini sebelum guru memberikan mulai. Maka di sini nanti guru akan klik mulai, baru mereka bisa menjawab. Setelah itu siswa kita semuanya masuk ke dalam game itu, maka kita klik mulai.
mereka akan mulai menjawab. Oke, nah ini misalnya belajar, jadi siswa akan menjawab Hitler. Itu jawaban siswa. Dia menjawab, nah jawabannya nah. Kemudian mereka akan klik yang ini lagi untuk soal selanjutnya. What did they catch? Misalnya mereka menjawab ini. Jawabannya benar. Kemudian misalnya mereka menjawab salah, misalnya pakai ini. Masih jawabannya salah ya. Nah ini ketika sudah selesai mereka sudah menjawab. Nah sekarang guru bisa akan melihat hasil jawaban murid-muridnya. Oke, mereka, nah ini yang sudah menjawab tadi Roni. Misalnya. Nah, ini jawabannya dapatnya 75% ya. Nah, ini siswa yang menjawab ya. Apa namanya? Tadi soal yang tadi dia hanya berhasil menjawab hanya 75% atau nilainya 75 misalnya seperti itu. Nah kemudian nanti bisa kita download ya. Caranya kita keluar dulu dari ini, klik yang ini. Nah kita bisa mendownload hasil siswa-siswa yang menjawab. Misalnya tadi ini siswa yang menjawab, dia benar 2, salahnya cuman 1 misalnya ya. Nah kemudian ini bagaimana caranya mendownload? Nah, ada klik tanda download ini ya. Ini bisa diklik. Kita tunggu. Nah ini hasilnya. Nah ini hasil jawaban dari siswa kita. Kita bisa buka. Enable editing. Nah ini dia ya jawabannya. Ini misalnya data peserta. Nah jadi ini nama siswa kita yang sudah menjawab ya. Total pertanyaannya 3, akurasi yang benar itu 75% ya. Benar 2, salah 1. Nah ini apa namanya cara kita membuat kuis asesmen diagnostik menggunakan quizzes. Demikian teman-teman, kalau nanti ada pertanyaan silahkan bisa tulis di kolom komentar. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video saya. Mohon dukungannya dengan cara like, share, komen, dan subscribe video saya agar lebih semangat untuk membuat karya-karya kreatif dan inovatif yang lainnya. Terima kasih. Can anybody out there hear